Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dan 2, Muliakan Allah Bapa. Jemaat kami undang untuk berdiri. Muliakanlah Raja Kasih, Juru Selamat manusia. Kini kita ahli waris dalam kerajaannya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 211, ayatnya yang pertama, Tuhan Yesus, Gembalaku. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari hukum pertama
dan artinya begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1 dan 2, Suara Roh Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Rendahkan hatimu, kenal dosamu, dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu. Ingatlah selalu juru selamatmu. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 785 ayat 1, Lawan Pencobaan. Dengan bertegur, bila kau menang
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab 2 Samuel pasal 11, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 15. Kita baca secara bergantian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, "Itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Demikian aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1 dan 2, "Aku yakin pada Tuhan." Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu kudoakan, ku tetap bersamanya.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya menurut kehendak-Nya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan 2. Tuhan beri pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Saudaraku, adapun firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu ini tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya
terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat beli roti supaya mereka dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil." Salah seorang dari murid-muridnya itu, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Adapun tema Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus adalah roti kehidupan. Tetapi ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang khawatir tentang hidup ini. Banyak khawatir yang tentang makan. Kita lihat bagaimana di media, bagaimana di TV, banyak pembunuhan karena untuk biaya hidup. Banyak penipuan-penipuan untuk dapatkan hidup. Inilah kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman hari ini mengingatkan kita agar kita jangan hanya mengandalkan pikiran kita. Firman Tuhan ini yang pertama mengajak kita bahwa dikatakan di ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Saudaraku, yang pertama adalah kita percaya bahwa Yesus secara adikrati menunjukkan lambang dari kuasanya. Mujizat bermanfaat dalam kerajaan Allah. Bersaksi tentang Yesus membuktikan kebenaran dari pesannya dan identitasnya sebagai Kristus dari Allah. Kita bisa baca di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 21 di mana dikatakan kuasa anak manusia. Bapa di sorga memberikan kuasa kepada anaknya dengan lebih lagi. Dan malah dikatakan sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Mujizat mengungkapkan kasih yang penuh belas kasihan. Mujizat menandai zaman keselamatan. Dan mujizat harus bekerja sepanjang zaman gereja. Yesus mengutus pengikutnya untuk menyampaikan Injil serta mengadakan mujizat.
di dalam Markus 10 ayat 7 sampai dengan 8. Karena itu kami dari Badan Kerjasama Marturia ketika ada kunjungan ke kampung, ya, ke Sidikalang, ke Samosir, ya, maka kita memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar dalam pelayanan ada mujizat, agar yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat. Itulah kerinduan kita. Karena itu bagi orang percaya, melalui pemberitaan Injil juga melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus, bahkan lebih besar. Itu yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 12. Roh Kudus ingin memberikan mukjizat kepada gereja sepanjang zaman. Ini adalah tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang percaya sebagaimana dijanjikan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Itulah juga doa kami ketika ada 12 pendeta HKBP akan diberangkatkan ke Afrika. Saya selalu berdoa, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sebagaimana janji-Mu akan menyertai mereka dengan tanda-tanda ajaib. Roh Kudus ingin agar setiap orang percaya yang melayani menyatakan kuasa mujizat. Tetapi saudaraku, waspadalah dan hati-hati bahwa PB Perjanjian Baru juga mengajarkan tanda-tanda mujizat dilakukan oleh iblis melalui guru-guru palsu. Kita harus waspada karena banyak sekarang gereja melakukan tanda-tanda mujizat, tetapi di belakang tanda mujizat bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, di ayat 8, 9 di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu? Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Saudaraku, yang kedua, tergerakkan oleh contoh Yesus. Setiap orang yang mempunyai bekal melakukan hal sama. Bukan hanya anak kecil, kemungkinan 5.000 orang itu juga membawa bekal. Dan dikumpulkan setelah melihat anak kecil mau memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan Yesus. Sehingga terdapatlah makanan yang cukup karena ada kebersamaan. Dan di situ kita lihat mengubah orang egois dan menjadi bersama. Ini sekarang manusia kecenderungan di dunia ini egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting saya hidup, saya tidak peduli dengan orang lain. Bukan bagaimana cara membangun kehidupan bersama, hidup bersama, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi. Itulah yang terjadi, sehingga kemiskinan semakin melorot, sementara orang kaya semakin meningkat di dunia kita ini. Tidak ada seorang pun yang tahu jika kita membawa seorang kepada Yesus, di mana Andreas membawa anak kecil kepada Yesus. Disitulah terjadi keajaiban, ya, di mana banyak terjadi mujizat. Saudaraku, di dunia ini tidak akan banyak terjadi mujizat karena kita tidak membawa sesuatu kepada Yesus, termasuk diri kita sendiri. Karena itu kita harus sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Dan dikatakan di sini, ketika orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudaraku, mereka menginginkan Yesus Mesias sebagai Raja Penakluk. Karena itu kita merasa jijik dengan sikap orang banyak. Mereka menerima Yesus serta hendak mendukung Yesus karena memberi apa yang mereka butuhkan. Karena Yesus telah menyembuhkan
dan memberikan dan mengangkat Yesus menjadi pemimpin mereka. Memang sikap dunia ini adalah kesetiaan yang bisa dibeli. Ada kepentingan mau setia, ketika tidak ada kepentingan dia akan jauh. Saudaraku, apakah kita berbeda? Apakah kita egois? Janganlah kita seperti memakai Yesus untuk tujuan-tujuan sasaran mereka, menjadi raja, menjadi penakluk, bukan menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku, mukjizat ini mengajarkan kita sedikit. Yang kita miliki dapat dijadikan berkelimpahan apabila dipersembahkan kepada Tuhan dan diberkati olehnya. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita merubah. Kita harus berubah dari pola pikir memikirkan diri sendiri dan memikirkan orang lain. Sehingga apa yang kita kerjakan diberkati dan berkelimpahan. Itulah yang dikatakan dalam tema bahwa Yesus sebagai roti kehidupan. Dialah yang memelihara baik tubuh maupun jiwa, yaitu jasmani dan rohani. Kita harus percaya, jangan khawatir. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita ketika kita setia dan percaya akan Yesus. Hal ini membuktikan dan merupakan contoh belas kasihan terhadap kebutuhan yang memerlukan. Ya, kita sebagai kami dari Badan Kerjasama Marturia, saudaraku, selalu mengadakan kunjungan ke rumah sakit, juga ke penjara-penjara, ya, agar mereka juga melihat kami sebagai surat-surat Kristus. Melalui perbuatan ini mereka semakin memuji Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Menyingkir. Yang terakhir, marilah kita memperbaharui penyerahan kita untuk tetap setia mencari Allah. Yesus seringkali meluangkan waktu untuk sendirian dan dia berdoa seperti terjadi di Taman Getsemane. Karena saat sendirian bersama dengan Allah sangat penting bagi kesejahteraan rohani kita. Kita ingin untuk berdoa sendiri, bahwa itu menunjukkan suatu tanda hidup rohani yang semakin dewasa. Tetapi kalau kita berdoa mempergunakan waktu sendiri kurang, itu adalah mengalami kemunduran rohani. Karena itu mari kita tanya kepada diri kita sendiri, sampai sejauh manakah kualitas kita berdoa? Apakah kita mempergunakan waktu berdoa hanya waktu-waktu senggang, bukan secara khusus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Kita harus berbalik dari semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kedudukan doa di dalam kehidupan, dalam pelayanan akan membawa kita di mana Roh Kudus turun. Seperti Tuhan Yesus mengalami di Sungai Yordan, dia sedang berdoa, turunlah Roh Kudus. Tuhan Yesus yang sejak awal dikandung dan didiami Roh Kudus, tetapi sekarang secara pribadi diurapi oleh Tuhan. Karena dia berdoa sebelum menyampaikan ajakannya kepada semua orang percaya, dikatakan, hai yang lesu, datanglah kepadaku, akan kuberikan kegelagaan padamu. Itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu
mari kita meningkatkan kualitas berdoa kita yang sungguh-sungguh mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau adalah roti kehidupan yang sanggup menyediakan kebutuhan jasmani dan rohani kami. Jauhkan kami dari kekhawatiran bahwa apapun yang ada di milik-Mu dan Engkau sanggup mengadakan segala kebutuhan kami. Jauhkan Tuhan egoisme dari kami. Kami boleh hidup bersama, saling melengkapi, saling membantu yang satu dengan yang lain. Sehingga melalui pelayanan kami, nama-Mu dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, kami orang-orang percaya akan disertai dengan tanda-tanda ajaib. Kami sudah menerimanya ketika kami melakukan pelayanan di Bonani Pasogit untuk mengusir kuasa-kuasa setan, untuk memberikan sukacita kepada orang yang tertindas. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Biarlah kami senantiasa mempunyai sifat moral seperti Yesus, berbelas kasihan, melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Bagaimanapun gereja, di sekitar gereja pasti ada orang yang marginal. Itu menjadi tugas dan perhatian kami gereja untuk kami saling memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami serahkan seluruh pelayanan kami, terutama Badan Kerjasama Marturia yang memberitakan Injil, disertai dengan kuasa-kuasa yang memberitakan Injil di rumah sakit untuk menyembuhkan orang sakit. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami, pemimpin bangsa kami, agar memperhatikan kesejahteraan sesuai dengan undang-undang, sehingga rakyat bisa mengalami kesejahteraan sosial. Apalagi sekarang, musim sekarang yang begitu ekstrim, sudah banyak petani yang mengeluh tidak bisa bekerja dan hasil tidak ada. Tuhan, biarlah cuaca buruk ini Engkau gantikan dengan cuaca baik. Berkatilah gereja-Mu, seluruh gereja senantiasa membawa berita Injil kesukaan untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan menusuk ke dalam sum-sum kami, agar kami percaya Yesus adalah roti hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 262 ayat 1 sampai dengan 2, Ya Allah yang Esa. Jemaat diundang untuk berdiri. Tolonglah diriku untuk mampu mengucapkan yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.